Depan nih. Nah, mungkin teman-teman juga yang lagi nonton podcast ini. Coba. Ini nih. Oke. Terus teman-teman boleh genggam tangannya. Oke. 4. Ini udah agak geter ini. 5. Rasain ya teman-teman dimanapun berada. Geter guys. Stay tune. Kita coba. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita, OTS, Obrolan Tanpa Sensor. Hari ini kita akan membahas quarter life crisis. Tapi apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu ialah di mana kita mengalami kesulitan-kesulitan di masa pertengahan usia lah gitu bahasanya ya. Tapi sebelum itu, aku itu nggak sendirian. Hari ini aku ditemani sama Mas Alif Prima Triatmojo ya. Alif Kurnia Triatmojo, sorry teman-teman. Nah itu Alif Kurnia Triatmojo. Seorang ilmuwan psikologi. Kalau psikolog itu mereka yang udah ambil profesi. Oke. Yang udah lulus S1 sarjana STS psikologi, dia langsung ambil profesi sama kalau kedokteran itu koas. Oh. Dia dikatakan psikolog. Kalau Alif lulus S1 baru, namanya ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi itu berbeda sama psikolog gitu ya. Oke. Beda lagi sama psikiater. Psikiater itu dari kedokteran. Kedokteran S1-nya expert, dia ambil profesi, baru dia ambil spesialis kejiwaan, namanya psikiater. Nanti kadang kebalik-balik. Apa psikolog, apa psikiater, apa ilmu psikologi. Nah, jadi ilmuwan psikologi. Sebagai ilmuwan psikologi, oke. Sebelumnya Mas Alif ini tahu nggak sih quarter life crisis itu apa gitu? Nah, tapi sebelum kita ngobrolin quarter life crisis, kayaknya nggak kenal mata nggak saya. Oh iya benar. Kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Ini saya lagi ngobrol sama siapa nih pasti? Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rahman, bisa dipanggil Uus juga, nama panggungnya. Ini tadi Mas Alif Prima Triatmojo. Jangan lupa teman-teman. Oke. Jadi Alif bisa panggil Uus ya? Uus boleh, Rahman boleh Mas. Oke. Ngomongin tentang langsung quarter life crisis. Oh, pagi ya ngobrolin quarter life. Tapi memang ini waktu yang paling ideal sih. Kalau kita ngebahas quarter life di sore bahkan di malam hari itu rentan banget sih untuk OPT tim. Iya, mendalam ya. Ke-trigger mudah banget. Ya mungkin teman-teman merasa di kehidupan yang cepat, ngerasa nggak sih Us? Sekarang tuh kondisi kita cepat banget. Maksudnya yang harus masuk cepat adalah teknologi, tren, belum lagi sosial media yang punya algoritma tertentu, itu sangat mempengaruhi kita punya kepribadian. Ya sesimpel perilaku. Habis tren A, langsung belum selesai A, tren B. Iya. Mulai dari dulu mungkin vintage style, sekarang sudah skena dan lain-lain, culture terus nanti mungkin ada lagi dan lain-lain. Nah, Alif itu sebagai ilmu psikologi itu yang Alif maksud dengan perubahan yang cepat. Nah, ngomongin tentang perubahan yang cepat, sangat identik dengan kondisi kejiwaan. Karena kalau emang kondisi orang nggak kuat secara kejiwaan, dia bisa ngalamin quarter life crisis. Oke. Nah, maka kalau misalnya ditanya tentang quarter life crisis itu sebenarnya dari istilahnya dulu sih, quarter. Seperempat ya? Nah, seperempat pernah nggak sih? Nanya seperempat dari berapa? Seperempat itu apa? Iya, maksudnya quarter life, berarti seperempat hidup. Seperempat hidup? Berarti berapa? Persatuan. Berarti kalau kita 100 berarti jadi 25 dong? 25% ya? Benar, berarti 100 tahun anggapannya. Iya, 100 tahun. Ada nggak? Kita ngomongin Indonesia, kita lagi bahasa Indonesia. Iya. Orang Indonesia rata-rata menurut BPS angka mortalitasnya sampai umur 72, 60-an. Iya. Nah, di antara 60-70 nggak ada yang sampai 100. Jadi sebenarnya diksi quarter life crisis itu sebenarnya kalau saya pribadi punya pandangan tidak mewakili Indonesia. Karena Indonesia sendiri angka kematian atau mortalitasnya itu nggak sampai 100. Ya, kalau mau dicari istilah berarti sepertiga. Oke. Berarti 25. Apa tuh? Bukan quarter dong namanya. Triangle? Segitiga? Sepertiga hidup. Sepertiga hidup. Kalau pakai istilah sepertiga, karena kalau ngomongin tentang totalnya dari 70 atau 60, berarti kan kita yang di umur 25 itu baru jalan sepertiga. Jadi bukan sepertiga. Oke. Gimana ya? Itu jadi pertanyaan saya dari beberapa kali ngecek, terus ambil konten tentang quarter life, itu yang selalu saya tanya dengan lawan bicara saya, dengan teman saya, karena kita sering ngomong quarter, tapi kita nggak tahu satuan totalnya berapa.
Oke. Jadi sepakati dulu nih teman-teman ngomongin quarter life. Oke, saya nggak menyangkal karena itu trennya dan itu ada studinya. Tapi kalau untuk di Indonesia saya rasa nggak apple to apple. Karena usia kita tuh rata-rata 60 sampai. Berarti ini kan umur aku sekarang 24 nih. Berarti aku udah masuk quarter life, sepertiga kehidupan kan? Iya, betul, sudah masuk sepertiga. Tapi kalau masalah krisis atau tidaknya itu kan identitas kita masing-masing atau subjektif nggak sih? Oh, berarti jadi gimana tuh mengidentifikasi kalau kita masuk ke sepertiga life yang krisis tadi? Oke, nah jadi unik nih Mas ya. Sering ngomongin tentang sepertiga, berarti kan kita sudah aware bahwa secara manusia utuh kita tuh ada istilah dua, ada usia kronologi sama usia mental. Nah, kalau ngomongin tentang usia kronologi adalah usia ketika kita lahir. Nol hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu namanya usia kronologi. Ketika kita lahir dari 0 hari sampailah kita sampai saat ini 24 tahun. Nah, itu salah satu yang saya maksud tentang usia kronologi. Tapi sembari usia kronologi ada yang kedua, usia mental. Nah, makanya ngomongin tentang quarter life crisis, kita nggak bisa ngomongin usia kronologi aja, tapi harus ngomongin usia mental. Itu nggak bisa dipisah tuh? Nggak bisa dipisah, karena kalau misalnya kita cuma bahas kronologi, ya quarter life aja. Oh, nggak krisis? Krisis itu dipengaruhi mental. Oh, di mentalnya itu? Bisa juga quarter life stabil. Oke, itu stabil itu gimana tuh? Jadi ini agak penasaran nih. Menurut saya tuh itu harus imbang. Jadi nggak boleh kita tuh punya pandangan yang meromantisasi, sadness aja. Ya, kita punya sisi optimis juga bahwa kalau ada quarter life crisis berarti ada quarter life stabil. Atau ada quarter life mindful atau apa. Jadi menurut saya itu pilihan. Nah, dan uniknya dari istilah itu sendiri suka dijadikan self diagnose. Ke orang-orang yang mengalami kondisi berat di hidupnya, ya udah membenarkan. Dia jadi melabeli dirinya sendiri. Bahwa dia ya untuk di masa-masa sulit. Oke, nggak apa-apa. Selama itu menimbulkan namanya stres positif. Nah, itu nih. Kalau dia timbul rasa, saya sudah usia 24, saya sudah seharusnya lulus, saya sudah seharusnya kerja, saya sudah dengan berbagai macam dia punya rancangan, punya tujuan, dan akhirnya dia punya semangat untuk eksekusi, bukan cuma di logika dan pikirannya aja, terus. Namanya eustress atau stres positif. Stres positif. Jadi bandingin, banyak stres positif atau stres negatif. Yang ketika dia sadar dia ngalamin fase yang lagi berat-beratnya, dia belum bisa mencapai tujuan-tujuannya, dia merasa tertinggal. Dia merasa insecure. Dia merasa nggak punya percaya diri. Apa yang timbul yang mengurung diri kamu? Dan itu studi banyak mengatakan langkah awal menuju bunuh diri. Itu dari situ. Oh, karena stresnya tadi. Itu namanya distress atau stres negatif. Oh, distress itu namanya emosi negatif ya? Psikologinya stres negatif itu distress. Distress. Kalau stres doang? Eustress. Kalau stres itu sebenarnya itu istilah normalnya. Ya. Nah, kalau secara psikologi kami bagi menjadi dua. Jadi dua. Yang dia akan menimbulkan pemacu, untuk punya semangat, untuk punya gaya hidup. Ya walaupun kita nggak bisa munafik, kita kan juga ada takut-takutnya. Ya pasti dong. Pasti dong. Tapi dia melakukan tindakan. Nah, sedangkan satunya dia ngikutin itu. Paham nggak maksudnya? Paham. Dia lagi patah-patah hatinya dengerin lagunya bernadi. Jadi makin dalam lah itu. Ya, dia mendalami perasaan itu. Tapi malah justru buat emosi semakin deep. Semakin sedih. Nggak masalah. Tapi yang salah itu hanyut dengan kesedihan yang dia alami. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah, kerasa nih, kayak aduh deep nih rasanya nih, gimana tuh? Menarik. Coba majuin tangan ke depan. Nah, mungkin teman-teman juga yang lagi nonton podcast ini. Coba. Ini nih. Terus teman-teman boleh genggam tangannya. Genggam biasa aja. Hitungan 1 sampai 10, semakin hitungannya menuju ke 10 semakin kuat teman-teman menggenggam tangan. Oke. Rasakan sendiri masing-masing tekanannya, kemampuan kita masing-masing. 2. Makin tinggal lagi 3. Rasain fokus ke tangan kita masing-masing. 4. Ini udah agak geter ini. 5. Rasain ya teman-teman dimanapun berada. Geter guys. Stay tune. Kita coba lakuin satu simulasi. 6. Makin keras teman-teman sesuai kemampuan masing-masing. 7.
Saya yakin teman-teman paham bagaimana teman-teman punya perasaan, punya emosi, rasakan bahwa emosi itu ada semua di pergelangan tangan. 8. Rasakan bahwa teman-teman membawa segala emosi, perasaan yang mungkin selama ini terpendam. 9. Rasakan bahwa teman-teman sebagai manusia butuh bersedih, itu merasakan emosinya, dan yang paling tinggi 10. Rasakan bahwa semua berkumpul dalam telapak tangan teman-teman dan genggam sekuat mungkin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Berkata. Wow. What do you feel about that? Tadi sekilas tuh ada rasa marah sih, Mas. Nggak tahu kenapa. Tadi kayak ada rasa amarah. Tapi bukan sedih ya. Iya, tapi ada rasa marah gitu, teman-teman. Kayak yang gitu. Okay, itu kenapa kok bisa gitu sih? Gerget. Kayak gitu kayak. Kenapa ya? Padahal selama ini aku santai gitu kalau kehidupan tuh. Sederhana sih sebenarnya. Ada salah satu simulasi kalau dalam psikologi namanya mindfulness. Oke. Mindfulness itu salah satu metode kita belajar untuk menyadari. Kadang kita menyadarinya kok, tapi kita pikirannya sudah ketemu. Autopilot kalau kata orang tuh ya. Kita lagi nulis, tapi pikiran kita di masalah. Oh. Ya nggak salah. Kadang kita jadi rugi juga. Akan jadi ibu, akan jadi semangat. Ya banyak teman-teman saya di ISI, saya kuliah di Jogja. Salah satu mahakarya, bukan salah satu, bahkan cukup banyak mahakarya lagi. Ketika kondisi emosi dalam kondisi yang lagi sedih-sedihnya, atau senang-senangnya. Setuju. Nah, itu lahirlah suatu mahakarya. Iya, kenapa ya? Kok bisa? Karena aku pun, sorry agak motong sedikit Mas ya. Aku kan kadang nulis-nulis juga nih. Apalagi di masa-masa yang patah hati segala macam. Itu udah kayak merasa putus hebat lah aku. Kenapa ya? Iya. Keluar semua ya? Keluar semua udah. Metafora. Iya. Seperti Djoko Damono. Saya suka padamu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Itu akan menjawab sebenarnya. Coba sadari dengan aktivitas nulis yang mau jalan, lahir mahakarya yang lebih hebat, lebih ngalir, lebih alami, pada saat emosi lebih naik. Apa yang kamu rasain? Sedih pasti. Sedih dan rasanya tuh pengen mengungkapkan. Kayak aku nih begini loh. Ada maksud, ingin memberikan maksud gitu. Oke. Seperti misalnya ke orang ini tuh nggak sampai, tapi aku tuh nuanginnya ke tulisan ini gitu. Berarti itu ruang pribadi yang kamu bisa ngapa-ngapain aja, dan benar-benar sesuai hati dan keinginan. Oh. Benar ya? Iya. Lalu kan kita tadi, sebenarnya selama ini kita sering ngelakuin aktivitas, kita nggak sadar. Padahal kalau kita nggak, sama kayak software, kalau nggak kita install berat. Asli. Sama kayak tangan atau beban tadi, semakin lama. Kalau kita nggak turunkan dari angka 5 misalnya ke 4, langsung naik 5, 6, kita nggak tahu, pokoknya harus bingung terus. Lama-lama bisa jadi. Ya, bagi beberapa orang bagus. Jadi bisa kayak dialihkan dengan berarti salah satu kalau misalnya teman-teman yang mengalami quarter life crisis itu bisa dituangkan ke media-media seperti tulisan. Sebenarnya kondisi quarter life crisis itu sangat bagus banget untuk kita punya kemajuan. Kita sadar kita krisis, kita sadar kita kosong, kita sadar kita dalam kondisi sulit. Biasanya, ini saya ada satu siklus kondisi muda akan menciptakan orang-orang yang hebat. Kondisi muda serba ada akan membuat orang-orang menjadi orang-orang yang malas. Karena termanjakan ya. Orang-orang yang malas akan membuat kondisi kehidupan yang kesulitan akan membuat kondisi orang-orang yang berjuang. Kondisi orang-orang yang berjuang akan membuat kondisi kehidupan yang enak. Terus balik lagi. Muter-muter tuh. Berarti kayak looping ya? Sebenarnya itu nggak akan jadi looping kalau dia sadar. Tadi, kayak bilang tadi, kalau dia terus dendam, dia bisa ngontrol, ini udah 8 nih, harus dikurangi. Berarti dari kitanya juga harus menyadari ya? Iya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya mungkin kita minum dulu Mas ya. Yap. Ini agak kering kayaknya, nanti kita diambil sama tim kita. Siap. Mungkin sebelum minumannya datang, ngomong-ngomong tentang quarter life crisis tadi, sebagai seorang psikolog, ada nggak sih pasien-pasien yang konseling gitu, aduh aku nih lagi merasa ini, nah itu gimana cara nge-handle-nya Mas? Oke, jadi pengalaman saya menjadi asisten psikolog, baik saya juga sebagai seorang ilmuwan psikologi, saya juga punya teman, dan Us juga pasti punya teman, pasti gitu kan? Tapi mungkin kali ini kita sharing dari POV yang saya alami ya Us ya, jadi boleh Us juga bilang.
Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang gimana cara kita nge-treatment, cara kita memperlakukan orang-orang yang dia ngalamin kondisi quarter life, sebenarnya agak harap-harap cemas juga ya. Karena kita punya harapan untuk ngebantu. Iya, pasti hati-hati. Karena dalam kondisi yang ya namanya krisis, dia udah dikit banget. Oh iya. Oke. Kayak yang bocor dikit gelasnya. Salah dikit udah nih. Ya sebenarnya makanya hati-hati. Kuncinya adalah sebenarnya bukan kepada skill saja, tapi pada ketulusan hati. Karena apa yang tersampaikan dari hati akan sampainya ke hati. Jika kita sampainya aja di logika, pernah nggak sih ngerasa dengerin suatu podcast atau mungkin suatu obrolan, itu tuh obrolannya tuh dominan banget pakai logika. Ya sudah, sampainya logika aja, nggak sampai ke drive atau dorongan emosi. Tapi kalau itu dari awal kita yang sebagai penulis, kita sebagai presenter, kita sebagai seorang speaker, ngomongnya dari hati, ketulusan hati, itu kerasa. Bahkan nggak ngomong sekalipun, kerasa. Nah itu yang dibutuhkan ketika pertama kali kita meet dengan orang yang butuh bantuan ketika dia ngalamin kondisi quarter life. Berarti dari dorongan emosional ya, itu. Bahasanya adalah menerima tanpa syarat. Dalam. Menerima tanpa syarat. Jadi dia mau cerita apapun, silakan, monggo. Dengar aja udah. Jangan langsung dijudge, dengerin aja. Bahkan terkadang cukup banyak permasalahan itu nggak butuh solusi. Yang dibutuhkan adalah ruang terbuka yang tulus. Itu kadang orang-orang lupa ya teman-teman ya. Yep. Minum. Nice. Oke, thank you. Wah, menarik banget nih. Minum dulu nih Mas. Ini dari minuman dari Rumah Sintas Mas. Rumah Sintas ini kedai, salah satu kedai di Palembang. Ini oke banget sih. Karena kopinya tuh bener-bener yang creamy, enak. Itu apa Mas? Ini tadi Americano Orange. Americano Orange. Itu asam-asam segar Mas. Itu ya. Ini, ngomongin minum dulu ya teman-teman ya. Aus. Ngomongin rumah nih. Identik banget ya dengan obrolan kita ya. Jadi kayak iya lagi. Karena kalau saya pribadi punya satu cita rasa, saya sering bilang sama teman-teman, ngomongin tentang mental tuh yang ngomongin mengenal rumah. Karena setiap dari kita tuh punya rumah kita masing-masing. Dan ngobrolin rumah, kita juga punya persepsi bahwa tempat yang buat kita tuh harusnya merasa aman. Harusnya merasa nyaman. Tapi memang fakta dan realitanya cukup banyak juga teman-teman yang masih berproses untuk menemukan rumah yang aman dan nyaman. Tuh. Diminum dulu Mas. Ya, sambil minum ya. Gitu mungkin ya. Oke. Ini dari tadi kita ngobrol, ada buku yang terpanjang di sini Mas. Mungkin ya Masnya mau jelasin buku apa sih dari terpanjang di sini coba? Ya, jadi ini salah satu coach ya, saya bilangnya, walaupun memang saya belum pernah ketemu. Tapi menurut saya banyak belajar dari seorang yang bernama Robert Kiyosaki. Beliau seorang ahli di bidang finance, ya, manajemen keuangan, atau kalau profesi dia juga sebenarnya sebagai seorang pembisnis. Nah, dia banyak ngobrolin tentang gimana caranya kita sebagai ya anak muda, kita punya gagasan, kita punya semangat, gitu kan. Coba jadilah pemutus rantai. Kalau bahasa saya pemutus rantai setan. Memutus rantai setan. Ya, ngobrolin tentang quarter life itu identik banget tentang karir loh. Iya sih, pasti. Nah, Robert Kiyosaki ada beberapa istilah. Yang pertama, 9 to 5 mode. 9 to 5. Pergi jam 9 pagi, masuk kantor, pulang jam 5 sore. Itu secara formal, belum lagi nanti lembur-lemburnya. Wah. Oke, yang pertama. Yang kedua, ada istilah yang dicetuskan oleh Robert Kiyosaki, itu dia bilang rat race. Perlombaan tikus. Kalau teman-teman tahu ada yang main hamster, ada yang muter-muter tuh, itu nggak ada ujungnya. Dan itu terus yang ngebuat dia berhenti atau enggak, ya dianya sendiri. Tapi terkadang orang terjebak. Apa yang buat terjebak? Cicilan, terus dia punya kebutuhan, dia punya apa, itu yang ngebuat dia harus menjalani 9 to 5 tanpa tujuan atau escape plan. Berarti hampa aja. Oke, paham? Itu salah satu yang menurut saya relate dengan kejadian dan apa yang kita bahas tentang quarter life crisis. Itu gimana cara kita sadar kalau kita lagi di looping hole itu? Nah, cakep. Makanya tadi ada istilah yang saya bilang di awal, looking inside. Sesederhana tadi pas kita genggam tadi, kita harus tahu di kondisi tekanan berapa. Apakah sudah 7, sudah keras? Terkadang kita ngomong, nggak kuat, aku kuat. Paham nggak? Terkadang kita mau nangis, kita mau berekspresi, laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak nangis. Lanjut aja, gas terus, 8, 9. Wow. Itu bahaya, bro. Itu memang harus dirilis ya, dulu. Memang nggak mesti nangis. Realize dan rilis gitu. Mancing, baca buku, main futsal, motoran,
WhatsApp. Ya nggak sih? Iya. Jadi ngobrolin kayak gitu tuh menurut saya sebagai ilmu psikologi itu sangat psikologi. Dan itu salah satu treatment kalau ya teman-teman boleh opsi datang ke psikolog bagus. Kalaupun nggak datang ke psikolog juga silahkan lakukan apa yang ngebuat teman-teman ke recharge. Gitu. Karena kan krisis sudah dikit lagi. Salah dikit udah ngerasa nggak hampa gitu. Jadi kalau ngomongin gimana perlakuannya, yang pertama diterima tanpa syarat. Yang kedua, coba buat dia sampai di titik bisa nangis. Kalau saya punya persepsi, punya keyakinan, saya belajar dari ilmu, ada salah satu ilmuwan ya di zaman atau sahabat kalau kita bilang sahabat Rasulullah itu namanya Ali bin Abi Thalib, dia punya keyakinan 50% penyakit itu bisa disembuhkan dengan nangis. 50% permasalahan bisa selesai dengan menangis dan tulus. Karena terkadang yang buat kita nggak tahu solusinya apa, pikiran kita yang terlalu kusut. Nah, ketika kita nangis itu rasanya lebih ringan. Lebih lega gitu ya. Tuh. Jadi buat dia nangis yang kedua. Yang ketiga, coba cari what's next. Nah, ketika dia udah nangis, enjoy itu. Udah reda, tanya. Terus nak ngapain? Kita tanya atau kita beri apa? Kita pancing. Kita tanya, apa rencana kau? Karena kalau bisa, solusi bukan hadir dari kita sebagai lawan bicara, sebagai teman, sebagai psikolog, sebagai ilmu psikologi, bukan. Kalaupun memang dia nggak tahu, dia nanya balik, baru kita ngomong. Aku kasih opsi ya, ini A, ini B, ini C. Kurangi kata-kata harus. Kamu harus ini. Karena dia tertekan pasti kalau dikata ada harus ya, tadi. Tapi lebih baik tadi yang pertama, dia dapat sendiri solusinya. Oh iya, kayaknya aku harus solo traveling dulu nih. Biar aku lebih mengenal diri aku. Dan itu salah satu treatment dan itu salah satu suggest yang sering psikolog kasih. Ketika kondisi orang yang lagi cukup marah dengan dirinya, dengan kesendirian, kadang ada perdebatan dengan dirinya, atau mungkin dia ngerasa insecure dengan dirinya. Itu tuh kalau saya describe kondisi orang merasa kekurangan ruang pribadi. Dia belum mengenal dirinya, dia belum mencintai dirinya. Ya gimana mau mencintai? Kalau dia belum mengenal, jadi kan kalau sobat bebas di awal kita kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kenal dulu dengan diri kita masing-masing. Ini mungkin sudah masuk ke segmen terakhir, Mas. Sambil minum, Mas. Ya. Segmen terakhir, teman-teman. Aduh, udah jam berapa nih? Ini udah segmen terakhir. Ini ada nggak dari Mas Alifnya mungkin kata-kata atau motivasi untuk anak-anak yang lagi nonton, mungkin atau remaja-remaja gitu, yang lagi mengalami quarter life crisis atau yang sepertiga kehidupan tadi, Mas? Cakep. Oke, thank you, Us. Buat teman-teman dimanapun berada, semoga stay happy and healthy selalu. Stay tune ya, karena menurut saya pribadi, dua kata itu yang harusnya kita selalu usahain. Happy, sehat, atau healthy. Nah, ngomongin tentang quarter life, itu it's option. Bukan sesuatu hal yang harus terjadi kepada setiap tahapan orang. Dan tadi harus dibedain, quarter life itu variabel A, crisis variabel lain. Jadi nggak bisa kita satukan, jadi satu kesatuan nggak bisa. Quarter life, krisis. Nah, tapi antara dua ini yang mana yang bisa kita kontrol? Krisisnya. Karena ngomongin quarter life, yang kita tadi bahas, sebenarnya saya nggak sepakat dengan istilah quarter, karena 1/4 dari 100 tahun. Emang usia orang Indonesia sampai 100 tahun banyak nggak? Nggak nyampe, 70-an lah ya. Ada, tapi dikit. Nah, rata-rata itu umur 60-70. Maka saya sepakat pakai istilah sepertiga kehidupan. Pertanyaannya, kalau sepertiga kehidupan ini bisa nggak dikontrol? Nggak bisa di-hold. Karena terus berjalan. Setiap hari bertambah secara angka dan berkurang secara jatah kita di dunia. Benar nggak? Benar. Itu nggak bisa kita kontrol, udah lupain. Yang bisa kita kontrol di sini, krisis atau stable. Nah, inilah yang menjadi pesan saya untuk teman-teman. Walaupun dalam kondisi sulit apapun, jadikan itu sebagai fondasi pijakan teman-teman. Kita punya rasa sakit, tadi saya sampai bilang, kondisi sulit itu membuat kita punya emosi yang lebih dalam. Gunakan emosi itu sebagai bahan bakar untuk kita punya semangat. Balas dendam pun tidak apa-apa, tapi ingat, balas dendamnya untuk menjadi realita yang lebih indah. Menjadi lebih positif ya. Menjadi lebih bermakna. Kita tahu bahwa terkadang dunia itu kejam. Dan sampai kapanpun, bahkan di usia berapapun, orang berpotensi juga tetap mengalami quarter life. Padahal sudah di last moment, umurnya sudah 50. Itu bisa, teman-teman. Makanya saya minta tolong jangan terjebak dengan istilah quarter life ini. Karena kalau teman-teman tetap terjebak, sampai kapanpun, bisa untuk keluar. Makanya fokus untuk stabil. So, usahain untuk punya sepertiga kehidupan yang wih, keren. Tepuk tangan teman-teman untuk Mas Alif, kita sudah menemani untuk podcast hari ini. Karena ini sudah segmen terakhir, jadi sudah harus di closing. Masih kalau nggak di closing, jalan terus ini. Kayak quarter life tadi, jalan terus, harus disadarin dulu nih. Ya, nanti baterainya yang krisis ya. Baterainya yang krisis. Jadi bersama Mas Alif Prima Triatmojo,
Dan saya Muhammad Rahman akan mengakhiri podcast ini. OTS, obrolan tanpa sensor. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Semoga saya dipanggil lagi. Oke, segitu dulu mungkin ya teman-teman. Oke, saya dulu. Dadah gitu. Oke. Thank you.